Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang materi kurban. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyembelihan binatang dalam Islam. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di dalam materi ini yaitu yang pertama memahami ketentuan kurban dan akikah. Yang kedua menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Baik, langsung saja kita pada pembahasan tentang kurban ini. Yang pertama tentang pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu qurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan. Sementara secara istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Nahar atau pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hukum kurban, menurut mayoritas ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, terutama bagi orang yang mampu. Namun, hukum kurban bisa juga menjadi wajib apabila ia dinazarkan. Misalnya, kalau kita berjanji jika lulus ujian maka akan menyembelih kurban. Dan ketika ia benar-benar lulus ujian maka menyembelih kurban hukumnya menjadi wajib baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun hunna alayya faraidah wa hunna lakum tatawwu'. Al-witru wan nahru wa salatu duha." 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawwu atau sunnah, yaitu salat witir, menyembelih udhiyah, dan salat duha. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Waktu penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan setelah salat Id pada hari raya Idul Adha. Inilah waktu yang paling utama, yaitu pada hari raya Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Atau bisa dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 13 itu terakhir adalah waktu sore setelah sholat asar. Jangan sampai masuk ke maghrib karena itu sudah tanggal 14. Baik, kita sekarang membahas ketentuan hewan kurban. Yang pertama adalah jenis binatang yang sah untuk dikurbankan. Ini ada 5 macam binatang, yaitu yang pertama kambing, kemudian domba, sapi, kerbau, dan unta. Sebagai catatan, 1 ekor kambing hanya dilakukan oleh 1 orang atau pembiayaannya oleh 1 orang, tapi boleh ditujukan untuk kurban sekeluarga yang merupakan tanggungannya. Begitu juga dengan domba. Sementara sapi, kerbau, dan unta tidak hanya bisa oleh 1 orang saja, tapi bisa dilakukan secara berkelompok, yang maksimal 1 kelompoknya itu adalah 7 orang. Jadi 7 orang ini bisa patungan untuk mengumpulkan biaya membeli seekor sapi misalnya, kemudian dikurbankan atas nama 7 orang tersebut. Lalu bagaimana dengan syarat hewan yang bisa dijadikan kurban? Tentu tidak semua hewan bisa dikurbankan kecuali sudah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, binatang itu harus sehat alias tidak sakit-sakitan. Yang kedua, tidak terlalu kurus, karena kalau terlalu kurus maka tidak ada daging yang bisa untuk dibagi-bagikan. Dan yang ketiga, hewan tersebut tidak cacat. Cacat di sini
misalnya tidak buta matanya, tidak pincang kakinya, tidak putus tanduknya, tidak sobek telinganya, dan tidak putus ekornya. Ketika terjadi salah satu cacat ini, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat, hewan tersebut harus sudah cukup umur. Bagaimana ketentuan umur ini? Yang pertama, untuk kambing atau domba, umurnya 2 tahun atau lebih. Atau bisa saja 1 tahun lebih tapi sudah musinnah atau sudah berganti gigi. Kemudian yang kedua, untuk sapi dan kerbau, umurnya 2 tahun lebih. Jadi tidak boleh kurang dari 2 tahun. Dan yang ketiga, unta berumur 5 tahun atau lebih, barulah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian pembagian daging kurban. Daging kurban ini sebaiknya dibagi dalam keadaan masih mentah dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1/3 bagian untuk dimakan bagi orang yang berkurban, dan ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Kemudian yang 1/3 yang kedua untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Kemudian 1/3 yang terakhir yaitu untuk dijadikan hadiah, baik kepada kerabat dekat atau kepada tetangga dekat. Walaupun tetangga kita itu misalnya kaya, tapi boleh kita berikan sebagai hadiah. Sebagai catatan, tidak diperbolehkan menjual daging atau kulit daripada hewan kurban tersebut. Kemudian tidak boleh juga memberi upah bagi orang yang menyembelih dengan salah satu bagian dari hewan kurban tersebut. Jadi kalau kita akan memberikan upah kepada orang yang menyembelih, harus diambil dari luar kurban tersebut. Jadi bisa dibayar dengan uang kita tanpa harus mengambil bagian dari hewan yang dikurbankan tersebut. Kemudian sunnah-sunnah dalam berkurban. Yang pertama, berkurban dianjurkan dengan hewan yang gemuk. Karena semakin gemuk maka semakin banyak daging, maka semakin banyak pula yang bisa dibagi-bagikan. Yang kedua, tidak memotong rambut dan kuku. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat di sini. Yang pertama adalah larangan memotong rambut dan kuku ini adalah untuk orang yang berkurban. Nah, ini pun pendapat yang pertama ini pun masih terbagi lagi. Ada yang mengatakan larangan ini bersifat haram. Jadi orang yang berkurban diharamkan memotong rambut dan kuku mulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya dipotong. Sementara yang kedua mengatakan ini hanya makruh saja. Kemudian pendapat yang kedua, yang dilarang untuk dipotong rambut dan kukunya ini bukanlah orang yang berkurban, tapi binatang yang dikurbankan. Inilah pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurban tersebut. Jadi orang yang berkurban dialah yang menyembelih. Tapi kalau dia tidak mampu, tentu bisa dipercayakan kepada orang lain yang lebih mampu untuk menyembelih. Atau kalaupun tidak menyembelih sendiri, setidaknya dianjurkan untuk menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Kemudian yang keempat, disunnahkan membaca basmalah dan memperbanyak bacaan takbir saat menyembelih. Kemudian yang kelima, disunnahkan makan daging dari kurban tersebut, kecuali kurban yang bersifat wajib atau kurban yang dinadarkan. Menurut ulama, orang yang berkurban maka dilarang untuk memakan daging daripada kurban wajib tersebut. Kemudian yang keenam, disunnahkan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian materi tentang kurban. Insyaallah akan dilanjutkan pada video berikutnya tentang materi akikah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.